Ya, menurut data KPK, pejabat eselon termasuk 3 besar pelaku korupsi bersama swasta dan legislatif. Meritokrasi tidak hanya terkait kinerja. Cendekiawan Swedia Carl Dahlström bahkan meyakini meritokrasi mencegah korupsi birokrasi. Masyarakat tetap menaruh harapan besar terwujudnya birokrasi yang bersih dan berwibawa. Nah, saya ingin tanyakan dulu ke Prof. Firmansyah Johan ini begini. Sebenarnya kan sudah lama kita punya grand design tadi. Betul. Dan apa artinya sudah ada kementerian yang khusus memang menangani soal reformasi birokrasi. Publik yang secara awam ini ingin bertanya, sebenarnya progresnya itu ada nggak sih kita perbaikan birokrasi kita ini? Sebelum kita lebih jauh nanti kita bicara soal meritokrasinya. Iya. Jadi kalau dari segi perbaikan kan harus kita lihat kualitas birokrasi kita. Dalam hal apa? Pelayanan publik. Apakah pelayanan publik yang dikerjakan oleh birokrasi kita itu bertambah efisien, bertambah mudah, bertambah cepat, ya. Ya, itu kan masih dipersoalkan orang sampai sekarang, ya kan? Jadi tanpa pungli misalnya gitu ya. Jadi belum kemana-mana kita ini. Enggak, sudah ada memang, tapi tidak berjalan dengan cepat. Kendalanya apa, Prof? Kalau analisis ini ada banyak masalah sih, betul. Karena gini, birokrasi ini sebetulnya kan alat dari pemerintah ya untuk menjalankan program dan kebijakan. Betul. Nah, sebagai alat dari pemerintah, maka dia harus profesional. Nah, persoalannya adalah pemerintah ini kan dipimpin oleh para politisi. Politisi itu terhadap birokrasi di model kita bukan menjadikan dia partner atau mitra. Yang bisa membantu dia untuk membuat programnya tercapai. Berjalan dengan baik, cepat, mudah, murah, rakyat diurus. Nah, ketika politisi tadi Mas Uki dibilang tidak beri teladan yang baik kepada birokrasi, malah mengintervensi birokrasi dalam soal administrasi misalnya, sehingga dia kemudian menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya untuk kepentingan politisi. Nah, ketika politisinya taruhlah seperti min politik itu menjadi usernya, user bagi birokrasinya, dan treatment yang diberlakukan adalah untuk diintervensi dan sebagainya, maka para birokratnya ini pun sendiri, maka akan berkeinginan justru mau menservis para politisi itu. Siapa yang dekat dengan itu, yang dia akan berposisi baik. Padahal mungkin secara merit kinerjanya, integritasnya mungkin kurang, begitu ya? Betul. Jadi tidak akan pernah bisa tercapai dong berarti birokrasi yang profesional. Makanya harus yang merit kita beresin dulu usernya birokrasi. Nah, dia harus menunjukkan prinsip-prinsip yang tadi Mas Uki disinggung. Ya, harus ada integritas, harus ada keteladanan, meritokrasi dalam politik. Kemudian masuk ke meritokrasi di birokrasi. Berarti kita berharap ke politisi ini? Politisi, jadi bersin jalur di hulunya politiknya, politisi yang naik karena berkarir, berdarah-darah panjang, bukannya loncat-loncat kayak gitu. Nah, birokrasi juga niru. Begitu dia lihat ada orang dalam yang bisa dipakai, backing, maka birokrasi juga terdorong untuk meniru kan. Nah, yang penting karirnya naik, walaupun dia sebetulnya tidak punya kompetensi. Kan repot tuh, bagaimana kita bisa ngurus rakyat dengan baik, dengan efektif, efisien, cepat, mudah, murah. Kalau birokrasinya kayak gitu. Pertanyaan sederhananya, kalau kita mengharapkan ini kepada politisi memberikan teladan itu, kita masih punya asa tidak? Masih punya harapan tidak? Ya, perbaikannya kompleks ya kan, mulai dari penataan kepartaian tadi, ya penataan pemilu, pilkada nih. Ya, karena politisi kan ada banyak kepentingan pasti kan, bagaimana dia bisa terpilih lagi, bagaimana dia bisa aman dan lain sebagainya. Nah, makanya harus dibuat birokrasi itu profesional, Mas. Jadi jangan dia diintervensi, jadikan dia partner dari politisi. Ya kan, kalau partner kan beda. Jadi Anda punya kewenangan politik, kami kewenangan administrasi mengeksekusi kebijakan, sehingga dia tidak korup. Ya, tapi kalau dia diperintah diintervensi administrasi, dia bisa jadi korup. Nah, itu yang kita harus cegah. Sebenarnya yang sangat memiliki otoritas untuk mengawal agenda reformasi birokrasi ini siapa sih menurut Prof. Wiwi? Kantor Kemenpan ya. Selain kantor Kemenpan? Iya, tadi itu kan sebetulnya untuk agenda reformasi birokrasi itu langsung di bawah arahan ya. Jadi sebagai Ketua Dewan Pengarah itu adalah
wakil presiden. Okay. Dan beliau juga wakil presiden ini juga menjadi ketua untuk Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Ya. Sama. Jadi dua hal penting ini ya. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah juga dia bahwa wakil presiden Iya, kalau belum diubah ya. Kalau belum diubah. Okay. Memang seperti itu. Jadi itu. Iya, maka sampai kemarin itu di kantor Wapres di bawah Wapres Pak Ma'ruf itu memang jelas sekali sebetulnya bagaimana agenda reformasi birokrasi itu diakselerasi. Diakselerasi gitu. ya. Nah, masalahnya memang agak fluktuatif gitu. Ada naik gitu, ada kemajuan, tapi mundur kembali kan gitu. Eselonisasi dirapikan dan sebagainya, mendadak gembung kan gitu. Lah ini yang komitmen ke sana itu yang belum ada. Iya, komitmennya masih lentur tadi ya. Iya. Jadi menurut saya memang birokrasi sejarahnya di Indonesia ini memang rentan sekali untuk diintrusi. Bagaimana menjadikan birokrasi itu seperti yang ada di Singapura aja, tidak jauh-jauh. Singapura itu betul-betul itu tidak ada. Dekat itu. Iya, tidak ada sama sekali itu ya kalau kita ke sana ya. Tidak ada, aneh buat dia. Loh, pemilu ya pemilu aja, tidak ada urusannya gitu dengan birokrasi. Maka ketika kita tanya gitu, apakah politik itu juga bisa apakah mungkin ada aturan bahwa kemudian misalnya politisi yang mengikuti pemilu ini ketika terpilih berkuasa tidak bisa ganggu-ganggu birokrasi? Atau sebetulnya saya masih membayangkan pasti politisi punya kepentingan. Kurang lebih sama lah mungkin di Indonesia, sudah ada di negara lain gitu. Birokrasi itu kan. Bahkan adanya KASN itu antara lain juga mengawal merit system dan juga menjaga agar birokrasi maupun SDM-nya, institusi birokrasi maupun SDM birokrasi itu tidak ditarik-tarik ke ranah politik kan itu. Maka KASN, Komite Aparatur Sipil Negara itu antara lain yang menjaganya sebetulnya. Sehingga setiap pilkada ada MOU antara KASN dengan Bawaslu kan gitu ya RI untuk menjaga jangan sampai dipolitisasi birokrasinya dan sebagainya. Tapi ternyata ya kecolongan juga. Dan KASN dibubarkan, Mbak Wi. Oh iya, sekarang sudah bubar. Berarti malah lebih nggak punya ini lagi. Nggak ada lagi pengawasan. Komite yang harusnya mengawasi dan menjaga. ASN, yang ada itu saja masih belum bisa kecolongan, masih kebobolan. Dan KASN itu dibubarkan. Dengan undang-undang posisinya kita sudah tidak punya lagi KASN. Berarti nggak bisa karena KASN-nya sudah dilebur ada di BKN sama di Kemenpan RB. Iya. Maka yang memang paling urgent kalau menurut saya statement dari Pak Prabowo tadi itu harus dikuatkan dengan action-action konkret. Tidak cukup hanya dikeluhkan. Jadi Pak Prabowo dalam posisi yang tidak hanya mengeluh, tidak boleh mengeluh, tapi bagaimana memperbaiki keadaan ini sehingga menjadi peraturan yang mengikat baik nasional, provinsi, kabupaten, kota terus turun. Atau mungkin ada penggantinya misalnya KASN tidak ada, tapi ya penggantinya yang lebih ketat misalnya kerjanya supaya nggak kecolongan. Kalau itu kan nggak, kalau nggak ada dilebur itu, kan, sudah dilebur dimasukkan ke BKN dan ke Kemenpan RB gitu, lebih besar ke BKN-nya. Jadi menurut saya ke depan ini siapa yang akan melakukan pengawasan secara rigid terhadap katakan gitu kemungkinan distorsi atau penyimpangan yang dilakukan oleh birokrasi. Jadi birokrasi itu memang istilahnya poin pentingnya itu adalah melakukan pelayanan publik sebetulnya. Jadi dan itu dilakukan dengan karena saya ini ya juga dengan Kemenpan RB kita sudah mendorong sedemikian rupa dengan melakukan kompetisi kontestasi inovasi pelayanan publik yang diikuti oleh kementerian, oleh lembaga, oleh Pemda, provinsi, kabupaten, kota terus ya. Dan itu berjalan tuh ya, bagus-bagus juga. Mulai tahun 2014 itu. Oh, 2014. Di eranya Pak SBY sebenarnya ya. Diteruskan sudah 10 tahunan ini dan menurut saya mendorong mereka untuk berkompetisi menghasilkan kebaruan-kebaruan ya. Yang mungkin di pusat ini tidak melakukan itu ternyata daerah luar biasa. Terobosan namanya inovasi. Jadi sempat maju kemudian mundur lagi, maju lagi, mundur lagi begitu ya. Sayangnya memang komitmen untuk terus gitu ya mengukir itu rendah, tidak ajak lah, Mas Indra, bahwa
demokratisasi dan debirokratisasi itu harus seiring sejalan. Ketika demokrasinya merosot, mau tidak mau birokrasinya kena dampak. Nah ini penting, catatan penting ini. Kalau ini saya lari dulu ke Pak Sugidi ya. Pak Sugidi lihat korelasinya ini kelihatan sudah disambungkan tadi sama Prof. Wiwi bahwa ketika demokrasinya merosot, maka soal kemajuan birokrasinya juga pasti akan ikut melemah, mundur banget. Anda setuju soal ini? Setuju. Bahkan demokrasi di ujung kematian antara ditandai oleh pemimpin yang gemar menggunakan birokrasi sebagai instrumen kepentingan politik. Oh, justru sampai malah digunakan untuk itu ya? Itu sebabnya baik dalam pemilu 2024 maupun pilkada yang baru lalu, kita memperoleh begitu banyak bukti penggunaan aparatur negara sebagai bagian dari kerja pemenangan politik. Indikasi mungkin bukan bukti ya Mas, indikasi ya? Saya kira laporan dari berbagai daerah cukup besar sekali dan tugas kita kan bukan membuktikan. Tugas seorang intelektual adalah merasakan keluh kesah yang berkembang di masyarakat. Tugas polisi, kejaksaan adalah membuktikan dan mencari bukti itu sendiri. Dan saya kira yang terpenting hari-hari ini adalah bagaimana birokrasi itu betul-betul netral. Karena yang terjadi adalah birokrasi telah menjadi alat dan kepentingan politik itu sendiri. Itu pertama. Yang kedua adalah birokrasi mengalami transformasi yang begitu personal. Sehingga pengabdian tidak didedikasikan untuk rakyat, tapi untuk penguasa itu sendiri. Sehingga yang terjadi adalah kesetiaan birokrat, aparatur negara bukan pada negara, bukan pada rakyat, tapi kepada mereka yang berkuasa. Akhirnya apa? Akhirnya mereka menjadi budak kekuasaan itu sendiri. Dan budak itu adalah rendah manusia karena mereka kehilangan kebebasan untuk memberikan yang terbaik kepada rakyatnya. Dan ini menjadi titik nadir dalam perjalanan bangsa ini. Bagaimana birokrasi dieksploitasi untuk kepentingan politik dan pemimpin harus bertanggung jawab. Kalau birokratnya itu pingin menjadi birokrat yang profesional, birokrat yang memang berbasis meritokrasi, tetapi kalau usernya secara paternalistik memaksa menggunakan mereka untuk kepentingan-kepentingan di luar pelayanan publik, susah juga dong. Berarti kita berharap pada birokrat, kata birokratnya kita diminta juga untuk melakukan hal ini itu dan di luar kerja mereka. Itu kan yang sudah diprediksi oleh Max Weber. Bahwa birokrasi yang berkembang terutama di Asia itu adalah birokrasi yang patrimonialistik itu sendiri. Sementara negara maju itu ditopang oleh birokrasi yang rasional, yang modern, yang efektif dan efisien. Yang berkembang pada kita adalah birokrasi yang patrimonial, terutama dalam kultur yang sangat feodal itu sendiri. Spesifik itu Max Weber menyebut memang Asia kan seperti itu. Itu tentang karakter manusianya atau sistem politiknya atau apa Pak? Itu yang membedakan negara maju dan negara tertinggal. Dan kenapa kita tertinggal nggak maju-maju? Karena antara faktor birokrasi itu sendiri. Karena itu ini tanggung jawab pertama dan utama. Pemimpin tidak selayaknya berkeluh kesah tentang apa yang terjadi. Pemimpin harus tampil menjadi lentera penerang. Di tengah kegelapan demokrasi, di tengah kerusakan birokrasi. Sebagai lentera penerang, maka pemimpin harus menghadirkan solusi atas kerusakan birokrasi yang dipakai sebagai instrumen kepentingan politik partisan itu sendiri. Karena itu lentera penerang harus ditunjukkan pemimpin dengan pertama memberikan satu keteladanan bahwa birokrasi harus semata-mata untuk pelayanan publik. Kenapa demokrasi kita buruk? Karena korupsinya tinggi sekali. Korupsinya tinggi terbukti pada pelayanan publik yang begitu rendah. Coba kalau kita hidup di negara-negara Skandinavia, terutama Nordic country, Oslo, Swedia, Islandia, itu negara-negara yang tingkat korupsinya amat sangat rendah dengan pelayanan publik yang begitu bagus. Kita hidup di satu negara yang korupsinya begitu tinggi, dan antara lain dibuktikan dengan pelayanan publik yang begitu buruk itu sendiri. Kalau pelayanan publiknya buruk, sementara negara menuntut
peningkatan pengenaan pajak ini justru jadi bertolak belakang nih jadinya. Nah, kalau catatan dari Pak Sukidi sendiri, masih ada asa tidak kita dengan pernyataan Presiden Prabowo yang sekarang menggebu-gebu menyampaikan bahwa kurangi seremonial, kurangi HUT, hemat, dan kemudian tidak ada koncoisme, koneksisme dan lain sebagainya. Menurut Anda apa yang kemudian bisa membuktikan bahwa Pak Prabowo benar-benar sesuai dengan apa yang disampaikan karena ada langkah konkretnya dalam waktu dekat atau mungkin dalam beberapa waktu ke depan? 100 hari misalnya. Kita belajar dari Bung Hatta. Keteladanan Bung Hatta terlihat pada apa yang ia ucapkan, itulah apa yang ia kerjakan. Walk the talk. Tunaikan apa yang Anda ucapkan kepada rakyatnya. Jika Anda mengucapkan pemberantasan korupsi, maka Anda punya kewajiban untuk memilih menteri-menteri dan pejabat publik yang betul-betul terbebas dari korupsi. Karena birokrasi yang kita hadapi adalah birokrasi yang korup itu sendiri. Sehingga ia tidak akan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat, tapi hanya memberikan pelayanan terbaik kepada penguasa itu sendiri. Jadi mereka sebenarnya melayani diri mereka sendiri. Dan ini membingungkan, memprihatinkan sekali karena semangat doroisme, semangat pemimpin untuk dilayani sebagai doro, sebagai raja, itu terjadi di hampir semua lini. Dan ini sebenarnya memprihatinkan sekali karena apa? Karena mereka akhirnya lupa tentang semangat menjadi pemimpin sebagai pelayan rakyat, sebagai orang yang melayani bagi kesejahteraan rakyat. Yang terjadi adalah kesejahteraan pemimpin meningkat pesat, sementara kesejahteraan rakyat itu menurun begitu tajam. Kita tidak hanya berbicara tentang tanda kutip kegelapan persoalan bagaimana kita membangkitkan birokrasi yang profesional dan berbasis meritokrasi. Kita di segmen selanjutnya akan melihat masih ada celah apa yang bisa kita lakukan bersama sebagai sebuah bangsa untuk melahirkan birokrat yang profesional. Tetaplah bersama Visi Negarawan.